Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Syafadlan, NPMG 1D017042. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja praktek saya di PT Bukit Asam. Adapun judul yang saya bawa yaitu perancangan prototipe SCADA pada Conveyor Call Handling Facilities 2 atau CHF2 di PT Bukit Asam Tbk berbasis PLC Schneider dan Vigeo Saitek 7.40. Latar belakang: salah satu jenis sumber energi yang tidak terbarukan yang masih digunakan yaitu batu bara. Sumber energi terbarukan ini saat ini belum mampu menutupi kebutuhan energi dunia, walaupun ketersediaannya sangat banyak seperti angin, air, dan matahari. Namun itu tidak terlalu tersedia. Adapun batu bara menjadi sangat populer dalam dunia industri karena pemakaiannya yang murah dan juga banyak digunakan di teknologi PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Selain murah, instalasi dan perawatannya juga lebih terjangkau dibandingkan teknologi pembangkitan yang lainnya. Adapun tujuan dari yang saya buat ini, yang pertama mempelajari sistem kontrol conveyor pada load in dan load out, dua mempelajari dasar dan cara kerja dari PLC, tiga melakukan perancangan dan simulasi SCADA sistem kontrol conveyor. Batasan masalahnya, yang pertama, pelaksanaan kerja praktik ini hanya dilakukan di divisi perawatan listrik, MCC dan elektronika, tidak membahas sistem telekomunikasi antara SCADA dan PLC, dan tidak membahas secara rinci equipment atau alat-alat pada industri. Simulasi SCADA dan PLC yang dibuat tidak sekompleks yang sebenarnya, sehingga tidak membahas daya, komunikasi, treatment, dan lain sebagainya. Adapun Bukit Asam sendiri merupakan salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Bukit Asam merupakan sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang tambang batubara. Merupakan yang terbesar, BUMN terbesar yang bergerak di bidang tambang batubara. Bukit Asam sendiri memiliki visi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan dan misi untuk mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi untuk membangkitkan stakeholder dan lingkungan secara maksimal. PT Bukit Asam didirikan pada tahun 2 Maret 1981 dan PT Bukit Asam berlokasi di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dan memiliki total wilayah pertambangan yaitu 93.000 hektar. Conveyor merupakan sebuah mesin pengangkut yang mampu memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya. Sangat cocok digunakan untuk alat yang bawaan yang berat ataupun banyak. Setiap industri batubara pasti menggunakan yang namanya conveyor, termasuk juga PT Bukit Asam, karena terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Satu conveyor yang dimiliki oleh Bukit Asam memiliki panjang yang bervariasi, sekitar 500 sampai 4.800 meter, tergantung kebutuhan. Sekarang bagaimana cara mengontrol conveyor? Yaitu menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller yang merupakan mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. PLC menghubungkan alat-alat lain seperti sensor, relay, kontaktor, dan lain-lain. Bahasa pemrograman yang digunakan pun berbeda, yaitu ladder atau seperti rangkaian listrik. PLC merupakan kepanjangan dari P. Programmable, memiliki kemampuan untuk menyimpan program yang bisa dimodifikasi. L. Logic, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan input berupa logika aritmatik, yang mana melakukan penambahan, perkalian, logika, dan lain-lainnya. Kemudian Controller, yaitu memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur proses, berguna untuk menghasilkan output yang diinginkan. Sekarang bagaimana cara mengontrol mesin? Digunakan namanya SCADA, yaitu Supervisory, Controlling, and Data Acquisition. Jadi, di antara manusia dan mesin yang dikendalikan ada yang namanya SCADA. SCADA merupakan sistem yang didesain untuk sebuah pengontrolan dan pengambilan data pengawasan. Seringkali SCADA digunakan untuk pengendalian beberapa proses pada industri skala besar. SCADA adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak komponen dan menyusun. Di samping adalah salah satu contoh SCADA. Sekarang bagaimana SCADA terhubung ke mesin? Jadi antara SCADA dengan PLC
ada penghubung namanya kabel Ethernet atau Ethernet. Nah, dari PLC tersebut ada main kontaktor pada setiap mesin. Anggaplah itu CV1 sampai 8 adalah motor. Jadi semuanya terhubung, SCADA, Ethernet, PLC, main kontaktor, dan motor. Ini adalah contoh SCADA. Yang pertama adalah SCADA pressure ya, atau tekanan. Yang kedua adalah SCADA suhu. Yang ketiga adalah SCADA pemindahan alat. Berikut adalah aplikasi yang saya butuhkan untuk membuat SCADA. Yang pertama Unity Pro XL10 yang merupakan software programming untuk konfigurasi PLC Schneider. PLC yang dapat digunakan yaitu M340 dan Modicon Quantum. Kemudian Video Cytek 7.40 digunakan untuk membuat tampilan SCADA dan dapat dikonfigurasikan dengan program PLC. Ini tampilan SCADA yang saya buat. Banyak komponen ya, untuk penjelasannya akan saya jelaskan berikutnya. Yang pertama konveyor. Ini adalah tampak konveyor yang saya buat ya, ini yang aslinya. Konveyor merupakan sebuah mesin pengangkut yang mampu memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya, yang berguna untuk memindahkan material yang banyak dan besar. Kemudian bucket wheel excavator yang merupakan mesin tambang yang berada di barisan paling depan, yaitu bertugas menggali dan mengupas lapisan tanah penutup batu bara sekaligus mengambil batu bara. Dapat dilihat ini adalah BWE yang asli, sangat besar ukurannya. Kemudian ini adalah reclaiming feeder, yaitu sebuah mesin yang digunakan dalam sistem pengiriman material, yang mana membantu memindahkan dari in-pit pile ke stockpile. Berikutnya adalah crusher, yang berfungsi untuk memecahkan batuan alam atau batu bara itu sendiri menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi batu bara ini dipesan sesuai ukurannya. Kemudian stockpile yang digunakan untuk menampung sementara batu bara sebelum didistribusikan atau dijual melalui gerbong kereta. Kemudian vibrating feeder, itu alat yang menggunakan getaran untuk menumpahkan bahan ke proses mesin. Vibrating feeder menggunakan getaran dan kadang-kadang juga ditempatkan di dalam bawah tanah atau di terowongan. Kemudian TLS atau Train Loading Station yang berfungsi untuk tempat pengisian batu bara ke gerbong-gerbong kereta. Material yang digunakan, material batu bara akan ditampung kemudian dimasukkan ke kereta melalui TLS ini. Di TLS ini timbangan, jenis batu bara yang dipesan semuanya diatur di sini. Bisa dilihat ada rel kereta di bawah TLS tersebut. Berikutnya adalah penjelasan dari SCADA yang saya buat. Pertama ada equipment status, yaitu merupakan status dari equipment atau alat berat yang aktif. Kemudian conveyor mode yang menggunakan ada 5 mode ya, 5 mode, yaitu load in 1, load in 2, load out 1, load out 2, dan warning mode. Warning mode yang merah ini. Kemudian conveyor status yang merupakan status conveyor mana yang sedang aktif atau beroperasi. Ini adalah proses pembuatan PLC. Yang pertama PLC yang digunakan yaitu Modicon M340. Kemudian pengalamatan. Ini adalah pengalamatan yang saya buat. Ini adalah untuk BWE, ini untuk RF, ini untuk VF, dan ini untuk crusher. Kemudian ini untuk train loading station, ini load out conveyor, ini load in conveyor, ini emergency mode atau mode warning. Dan ini adalah program PLC-nya, ladder-nya, BWE, RF, crusher, dan vibrating feeder. Kemudian TLS, load in conveyor, load out conveyor, dan emergency mode. Berikut adalah simulasi dari alat saya. Ini dia, dapat dilihat. Kita akan coba hidupkan mode load in 1. Dapat dilihat konveyor hidup sendiri ya, yang hijau. Jadi setelah hidup konveyor kita hidupkan stockpile, kemudian kita hidupkan TLS nya. Dapat dilihat jalur load in 1 merupakan jalur dari stockpile ke TLS. Bisa dilihat peralatan yang hidup akan berwarna hijau. Kemudian kita matikan, akan mati dalam 5 detik. Maka setelah ini
CV3, CV2, CV1 akan mati. Atau conveyor 3, conveyor 2, 1 dan akan mati. Kemudian load in 2 akan aktif dalam 5 detik. Proses load in 2. Ya, load in 2 sudah hidup. Jadi load in 2 ini hanya pada di CV4 atau di conveyor keempat. Sekarang kita hidupkan crusher dan TLS nya. Jadi ini adalah proses jalur load in 2. Kita matikan conveyor-nya. Akan mati dalam 5 detik. Kemudian kita coba loadout 1 ya. Jadi loadout 1 itu loadout merupakan proses dari BWE ke stockpile atau dari awal batubara ke stockpile. Nah, baik sudah hidup conveyor-nya. Bisa dilihat di conveyor-nya warna hijau ya, yang awalnya semua abu-abu. Kita hidupkan BWE-nya dan cluster-nya. Jadi jalur dari CV7, CV6 ke CV5 dari BWE ke stockpile itu adalah loadout 1. Sekarang kita matikan conveyor-nya melalui tombol off. Akan mati dalam 5 detik. Maka CV765 akan mati. Kemudian LT2 yaitu loadout 2. Sebelumnya mohon maaf ya, jika terjadi buram mungkin bisa dikarenakan laptop saya yang speknya masih kurang. Jadi ketika conveyor otomatis akan mati, akan buram. Ya, ini kita hidupkan. Jadi jalur loadout 2 yaitu dari CV5, CV6 ke CV8. Bisa dilihat conveyor yang hijau jalurnya. Kita matikan, akan mati dalam 5 detik. Kita hidupkan. Sekarang kita masukkan LN1, kita hidupkan LN1. Akan kita hidupkan semua itu ya conveyor-nya. Kemudian hidupkan LN2. Load in 2. Ya, load in 2 hidup di CV4. Kemudian loadout 1. Maka CV567 akan hidup. Ya, setelah CV567 hidup, maka kita hidupkan LT2. LT2 yaitu loadout 2, jalur di CV8. Ya, semuanya hidup. Dapat dilihat pada conveyor semuanya berwarna hijau, bukan abu-abu. Berikutnya kita akan hidupkan semua alat berat. TLS kita hidupkan, stockpile, crusher, reclaiming feeder, dan BWE. Dapat dilihat semuanya berwarna hijau ya. Kemudian setelah ini kita akan memasuki mode warning. Mode warning merupakan mode ketika terjadi error yang luar biasa pada PTBA, seperti conveyor yang terbakar, conveyor yang putus, sobek, ataupun alat berat yang rusak. Ketika warning ini ditekan, maka akan memunculkan sistem yang otomatis. Jadi equipment status ini akan mati semua, dan conveyor-nya akan mati perlahan-lahan secara beriringan. Oke, sekarang kita tekan mode warning. Nah, dapat dilihat semua alat beratnya mati secara serempak, dan dapat dilihat conveyor-nya nanti. Dapat dilihat di conveyor-nya tiba-tiba mati. Yang warna hijau menjadi abu-abu. Lihat, CV3 mati, CV2 mati, dan CV1 mati. Jadi ini adalah mode warning ya. Semuanya merah, lihat. Semuanya merah. Jadi di sini merupakan simulasi prototipe saya. Kemudian setelah simulasi ini kita akan ke kesimpulan.
Itu yang pertama, PTBA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, berguna untuk memenuhi pasokan energi Indonesia namun tetap peduli terhadap lingkungan. Kedua, SCADA berguna untuk pengawasan, pengontrolan, dan pengambilan data secara real time. Yang ketiga, simulasi SCADA yang dibuat menggunakan PLC Schneider Unity Pro XL dan Video Cytek 7.40 dapat bekerja secara optimal. Ini adalah itu pengalaman saya di sana di monitoring room, reclaim feeder, crusher, dan kalibrasi. Kemudian di input file, perbaikan robot, perawatan PLC, dan train loading station. Kemudian ada survei BWE, troubleshooting CCTV, dan di pergudangan. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.